Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di materi pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar bersama tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Anak sekalian, bahwa sebagai umat Islam kita wajib percaya dan yakin akan adanya hari akhir atau hari kiamat itu. Bahwa hari akhir atau hari kiamat itu sudah jelas pasti akan datang, dan kedatangannya hanya Allah yang tahu, namun kita wajib meyakininya dengan sepenuh hati. Kelak ketika hari akhir itu datang atau hari kiamat itu datang, akan dihancurkan seluruh alam semesta ini, akan dibinasakan semua yang hidup, sehingga tidak ada satupun kehidupan kecuali hanya tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian akan mengalami satu fase di mana fase kebangkitan, di mana Allah membangkitkan kembali semua yang ada di kubur, ya, atau yang ada di alam barzah, untuk menerima pengadilan dari Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Anak sekalian, ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat bukanlah cerita ataupun omong kosong, tapi kejadiannya akan benar adanya. Hanya saja manusia atau bahkan siapapun tidak ada yang tahu kapan itu terjadi, kecuali hanya Allah, karena ini memang rahasia Allah Ta'ala. Ketika kiamat tiba, ya, sudah saya sebutkan bahwa bumi akan dihancurkan, semua makhluk akan mati, lalu akan dihidupkan kembali manusia dari alam kubur. Dari penjelasan ayat-ayat di atas tadi, kita bisa mendefinisikan bahwa iman kepada hari kiamat adalah percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam raya ini, dunia seisinya ini akan mengalami kehancuran total. Hari akhir akan ditandai dengan ditiupnya trompet dari malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan, bumi berguncang dan memuntahkan isinya, lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya pula. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali, bintang, planet, bulan, ya, termasuk matahari, dan semuanya saling bertabrakan. Itulah yang terjadi. Jadi betul-betul dahsyat, luar biasa, dan hampir tidak bisa dibayangkan oleh akal sehat manusia. Ada sekalian, ada dua macam kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau disebut sebagai kiamat besar, yakni kiamat yang betul-betul dalam pengertian adalah kiamat kehancuran nyata dari seluruh alam semesta. Kiamat kecil yaitu kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itu bisa disebut sebagai kiamat kecil. Kita tahu dulu ada peristiwa tsunami di Aceh. Kita tahu ada peristiwa juga gempa yang belum lama, pergeseran tanah di Maluku, ya, dan semuanya yang semacam itu, kejadian-kejadian musibah termasuk kiamat kecil. Hancurnya hanya sebagian dari bumi. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu terjadinya kematian atau kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Yang saya sebutkan di atas tadi, dunia porak-poranda rusak, planet-planet saling bertabrakan, bintang juga demikian. Semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Kehidupan manusia akan berganti dari alam dengan alam yang baru, yaitu namanya alam akhirat. Itulah kiamat kubro. Dari situ kita bisa membayangkan yang dimaksud dengan kiamat dalam artian yang saya sampaikan di atas tadi adalah kiamat kubro, kiamat yang betul-betul kehancuran total dan habisnya seluruh kehidupan di muka bumi, sehingga akan berganti kepada kehidupan baru, namanya kehidupan akhirat, dan ditandai dengan bangkitnya kembali manusia dari alam kubur, atau dibangkitkannya oleh Allah manusia dari alam kubur. Itulah sekalian sekilas tentang pengertian hari kiamat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.